Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agara Maths. Kita akan melanjutkan pembahasan persiapan SNBT tahun 2025, subtesnya pengetahuan kuantitatif bagian ke-26. Soal nomor 1, urutan 3 bilangan 0,23, 22,2%, 1 kurang 7/9 dari yang terkecil ke yang terbesar adalah. Baik, kita bahas. Nah, untuk lebih memudahkan kita ubah aja ke dalam bentuk desimal. Yang pertama 0,23, ini sudah desimal. Kemudian 22,2%, persen itu per 100, tinggal kita tarik aja komanya 2 ke kiri ya. Atau kita bisa tulis 22,2 per 100, kita tarik komanya ke kiri 2 kali karena 100 nolnya 2 ya. Atau 0,222. Nah, yang ketiga 1 dikurang 7/9. Kita samakan penyebutnya 9 kali 1, 9/9 kurang 7/9. Nah, penyebutnya udah sama, langsung kita kurangkan 9 kurang 7, 2/9. Nah, 2/9 karena 9 bisa nanti ke 100 dan 10 nggak bisa ya, berarti 2/9 aja manual. 2/9 0,20/9 dapet 2 kali 9 18, kurangin 2. Nah, ini karena udah koma dibuat, kita taruh 0 aja. 20/9 2 lagi 18, kalikan kurangkan 2, ini 0 lagi, ini 2 lagi 18 dan seterusnya. Nah, ini 2 nya nggak habis-habis ya, jadi 2/9 itu 0,222 dan seterusnya. Atau biasa ditulis tuh 0,22, nanti ada topinya gini ya. Nah, dari yang terkecil, yang paling kecil jelas yang mana? Iya, 22,2% ini ya. Kemudian ini ya 0,222 nya nggak habis-habis, atau 1 kurang 7/9, dan yang paling besar itu adalah 0,23. Oke, jawabannya di sini A ya. Soal nomor 2, jarak horizontal sembarang titik x0 y0 adalah ya mutlak atau jarak dari x0 kurang a y0 tambah b, ini dalam kurung ya. Sebagai contoh, jarak horizontal titik P dan Q ke garis L pada gambar di samping ya, berturut-turut 3 dan 4. Nah, ini dia P ke garis L ya, ini jaraknya 3, kemudian ini Q ke garis L yang warna hijau ini 4 ya. Ini 4, ini 3. Nah, jarak horizontal minimum dari titik 3, negatif 4, negatif 5, dan 4, negatif 2 ke garis M X sama dengan Y tambah 4, yang mana minimum? Oke, kita cek. Nah, yang pertama 3. Nah, tentu ini X0 dan ini Y0 ya. Jadi jaraknya itu kita substitusi kemari. Ya, jaraknya X0 duluan ya. 3 kurang A dikali Y0. Di sini Y0 nya Y aja ya. Nah, ini Y aja, berarti Y0 kita substitusi 3 tambah B, ini B nya ya. Nah, ini bisa ditulis Y0 tambah 4 gitu ya. Jadi tambah 4, ini B, sama dengan 3 tambah 4 dulu 7. Jadi 3 dikurang 7 mutlakan ya, sama dengan 3 kurang 7 negatif 4 dimutlakan ya. Mutlak negatif 4 jadikan positif 4 ya. Nah, itu jarak 3 ke garis X sama dengan Y tambah 4. Kemudian yang kedua negatif 4, negatif 5. Nah, ini X0, ini Y0 nya. Kita substitusi kemari ya. Nih. Jadi X0 dulu ya, negatif 4 kurang, kemudian A dikali Y0. A nya di sini 1 ya, 1 seperti ini. Jadi Y0 nya negatif 5 tambah B nya 4 sama dengan ya, dalam kurung dulu ya,
negatif 5 tambah 4 berapa? Iya, negatif 1 ya, kurang negatif 1 sama dengan, ini negatif ketemu negatif jadi positif, negatif 4 positif 1 sama dengan negatif 4 tambah 1 negatif 3 ya, mutlak dari negatif 3 jadikan positif di 3. Nah itu yang kedua. Dan titik yang ketiga 4 negatif 2. Nah ini X0 nya 4, Y0 nya negatif 2. Kita substitusi jaraknya 4 kurang, kemudian AY0 negatif 2 tambah 4 sama dengan ya 4 dikurang yang dalam kurung dulu ya, negatif 2 tambah 4 berapa? Iya 2. 4 dikurang 2 mutlak 2. Nah yang ditanya adalah jarak horizontal minimum ya, artinya yang paling kecil adalah 2. Oke, jawabannya A 2. Soal nomor 3, sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, dan Z adalah 2X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4, X kurang Z sama dengan 1, Y tambah Z sama dengan B memiliki solusi X sama dengan P, Y sama dengan Q, dan Z sama dengan R. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Q-nya 2, P-nya B kurang 1, kemudian P kurang R yang sama dengan 1, R-nya sama dengan 1 jika B-nya sama dengan 3R ya. Oke, kita bahas. Nah, karena solusinya X-nya P, kemudian Y-nya Q, dan Z-nya R, kita substitusi aja ke sistem persamaan ini ya. Jadi persamaannya jadi 2P tambah Q kurang 2R sama dengan 4. Kemudian yang kedua X kurang Z, berarti P dikurang R ya sama dengan 1. Kemudian Y tambah Z, Q tambah R sama dengan B. Nah dari sini kita peroleh, perhatikan yang pernyataan ketiga ini sama dengan persamaan yang kedua, jadi ini benar. Kalau pernyataan ketiga benar, satu pasti benar. So perhatikan, karena di sini ada 3 dia. Nah ini satunya ikut semua nih. Nah ini satunya ikut semua. Nah jadi satu sudah pasti benar, ini pun sudah benar. Nah kalau satu benar, Q-nya 2, kita substitusi aja nanti Q-nya 2 kemari ya. Oke, sekarang pernyataan yang keempat kita cek. Pernyataan yang keempat, R sama dengan 1 jika B sama dengan 3R. Nah B-nya 3R, kita substitusikan aja kemari. Q tambah R sama dengan 3R, atau Q sama dengan 3R kurang R 2R. Nah Q sama dengan 2R substitusikan ke persamaan 1, jadi 2P tambah 2R kurang 2R sama dengan 4. Jadi 2P ini habis ya, 2P sama dengan 4. P nya 4 bagi 2 berapa? Iya 2. Nah kita substitusikan ke persamaan kedua ya. P kurang R sama dengan 1, karena P nya 2 kurang R sama dengan 1, kita peroleh R nya sama dengan 2 kurang berapa? 1. Ya jelas 1. Nah perhatikan di sini R nya sama dengan 1, berarti benar ya, benar. Oke, yang keempat benar. Nah 1 benar, 3 benar, 4 benar. Nah jadi semuanya pasti benar ya. Jawabannya E. Untuk membuktikan yang kedua boleh juga, yang kedua nih ya, dari sini boleh kita buktikan. Ini kita eliminasi ya, dikurangkan ditambah ya, ditambah. Nah kalau kita ditambah atau jumlahkan, kita peroleh P tambah Q sama dengan 1 tambah B. Nah karena Q nya 2 tadi udah dapat, kita ganti P tambah 2 sama dengan 1 tambah B. Jadi P nya sama dengan B 1 kurang 2, negatif 1. Nah ini dia pernyataan yang kedua, P sama dengan B kurang 1. Benar ya, benar. Jadi empatnya benar, jawabannya E. Soal nomor 4,
Perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram berikut. Ini algoritmanya. Keterangannya KPK EG menyatakan kelipatan persekutuan terkecil dari E dan G, bilangan bulat M dan N dengan N-nya lebih besar 10 dan lebih kecil 20 memenuhi kedua pernyataan berikut. Nah, inputnya E sama dengan 8 menghasilkan H sama dengan 8. Inputnya E sama dengan 6 menghasilkan H sama dengan 24. Nilai M-nya adalah berapa? Oke, kita input misalnya E sama dengan 8 dulu ya. E-nya di sini 8. Jadi F-nya 3 kali E, 3 kali 8 tambah 1, 3 kali 8 24 tambah 1 25. Nah, akar F-nya 25. Apakah bulat akar 25? Ya, bulat ya, karena akar 25 nilainya 5. Kalau bulat kita berarti kemari. Ya. Nah, kemudian kita cari H. H sama dengan di sini aja. H sama dengan E kali akar F dibagi M. H-nya di sini udah ada 8. 8 sama dengan E-nya 8 tadi kali akar F-nya 25 per M. Nah, ini habis ya. Jadi 1 sama dengan 1 dikali akar 25 5 ya, 5 per M. Nah, 1 itu 5 bagi berapa? Ya, jelas 5 dibagi 5. M-nya 5. Di sini yang ditanya apa? M ya. Oke, jawabannya C. Soal nomor 5, teksnya masih sama, keterangannya juga sama. Yang ditanya nilai N adalah ya, dari input yang pertama E sama dengan 8, kita peroleh tadi M sama dengan 5 ya. Nah, sekarang kita input yang kedua E sama dengan 6 kemari ya. E-nya 6. Jadi F-nya 3 kali E, 3 kali 6 tambah 1, 3 kali 6 18 tambah 1 19. Nah, akar F-nya bulat? Tidak ya, karena akar 19 tidak bulat. Jadi kita kemari ya, tidak kemari ya. Nah, G sama dengan F kurang N. Jadi G itu bisa ditulis F-nya 19 kurang N-nya belum ada. Oke, jadi H-nya kita buat di sini. H-nya sama dengan KPK EG ya, EG. Nah, KPK E-nya berapa tadi? 6 ya, ini 6 G-nya 19 dikurang N, 19 dikurang N ya. H-nya berapa tadi? Ini udah dapat, udah ditentukan 24. Nah, KPK 6 dengan berapa? 24, dengan catatan bahwa N-nya itu berada di antara 10 dan 20. Nah, berapa? Iya, jelas di sini harus berapa? Yes, 8 ya. Jadi KPK dari 6 dan 8 itu 24, sehingga 19 dikurang N harus sama dengan 8 atau N-nya sama dengan 11. Nah, memenuhi ya, N-nya berada di antara 10 dan 20. Jadi jawabannya B, 11. Soal nomor 6, teksnya masih sama. Tadi kita peroleh dari soal nomor 4 dan 5. Tadi kita peroleh M-nya sama dengan 5, kemudian N-nya sama dengan 11 ya. Nah, kita lihat di sini soal nomor 6, inputnya E-nya 7, kita substitusi aja. E sama dengan 7, kemudian kita cari F-nya. 3 kali 7 tambah 1 berapa? 3 kali 7 21 tambah 1 22. Apakah akar 22 itu bulat? Tidak ya, berarti kita nggak kemari. Jadi G-nya sama dengan F dikurang N. F-nya 22 dikurang N-nya berapa tadi? 11 ya. 11 sama dengan berapa? 11. Nah, jadi H-nya kita tulis di sini aja. H-nya KPK dari EG ya, EG. Nah, jadi H-nya KPK, E-nya 7, G-nya 11. Nah, karena 7 dan 11 prima, jadi langsung kita kali aja 7 kali 11 ya. Ingat cara mencari KPK. 7 kali 11 berapa? 77. Oke, H-nya 77. Jawabannya D ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.